Selamat sore Bu Silvi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan chapter 11 mengenai Equity Analysis and Valuation. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari Edita Berliana, Dian Lestari, Ermando Agusta, Irna Yunita, Juliana Anastasia, dan Asti Sastria. Di sini, Equity Analysis and Valuation secara luas mencakup stabilitas, prediksi, keragaman, dan tren laba. Di sini analisis penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Dan di sini peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Selanjutnya di sini ada earnings persistence, analisis keuangan yang baik, mengidentifikasi komponen dalam pendapatan yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, yaitu komponen yang persisten. Di sini, earning persistence merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka panjang. Di sini, analisis membantu dalam menghasilkan perakiraan yang dapat diandalkan dari kekuatan penghasilan untuk penilaian. Selanjutnya, analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan. Selanjutnya di sini ada adjusting earnings and earnings components. Proses penyesuaian di sini menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi lain yang tersedia untuk meletakkan komponen laba pada periode yang lebih tepat. Untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam basis yang dapat dibandingkan. Dan perubahan estimasi dalam praktek diterapkan secara prospektif dengan sedikit pengecualian. Dan sebelum menilai daya tahan laba, di sini kita perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, recasting and adjusting earnings. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Di sini, penyusunan ulang juga berguna untuk melihat elemen laba kini yang seharusnya dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya, recasting earnings and earnings components. Di sini, penyusunan ulang dan penyesuaian laba bertujuan untuk mengatur ulang komponen pendapatan untuk memberikan klasifikasi yang berarti dan format yang relevan untuk analisis. Di sini, komponen dapat diatur ulang, dibagi lagi, atau dikenakan pajak, tetapi totalnya harus disesuaikan dengan laba bersih setiap periode. Perlakuan yang sama diterapkan pada komponen seperti ekuitas dalam laba rugi anak perusahaan atau layanan yang belum direkonsiliasi. Di sini komponen yang dilaporkan setelah pajak harus dikeluarkan bersamaan dengan dampak pajak mereka jika diklasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang berlanjut. Selanjutnya ada information and earnings persistence. Untuk menyusun kembali analisis hasil operasi dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang andal dan relevan. Nah, di sini sumber utama dari informasi meliputi yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, di sini ada komponen laba rugi antara lain yang pertama ada income from continuing operation, yang kedua ada income from discontinued operation, yang ketiga ada extraordinary gains and loss, yang terakhir ada cumulative effect of change in accounting principles. Nah, di sini sumber utama yang kedua ada laporan dan catatan keuangan lainnya, dan yang ketiga ada diskusi dan analisis manajemen. Kita membahas nih tentang recasting and adjusting earning. Sekarang kita mau membahas tentang determinant of earning persistent atau determinan persisten laba. Nah, persisten laba itu sendiri punya karakteristik kualitatif relevansi laba, di mana jika semakin besar perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal, maka persisten laba perusahaan tersebut semakin kecil. Nah, sebaliknya, kalau semakin kecil perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal, maka semakin tinggi atau semakin besar persisten laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, determinant of earning persistent itu sendiri terbagi menjadi 3.
Yang pertama itu earning trend and persistent. Yang kedua, earnings management and persistent. Yang ketiga, management incentive and persistent. Sekarang kita akan membahas yang earning trend and persistent atau tren dan ketahanan laba. Earning trend persistent merupakan laba yang punya kemampuan sebagai indikator laba yang mengikuti tren pertumbuhan yang stabil yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, perusahaan juga dapat menilai earning trend itu menggunakan metode statistik atau analisa tren. Apa sih analisa tren itu? Nah, analisa tren sendiri itu angka pendapatan yang bisa diambil dari prosedur penyusunan laporan keuangan yang berfungsi atau berguna untuk melihat kinerja perusahaan periode saat ini dan periode yang akan datang, kayak siklus, pertumbuhan, defensif, dan kualitas manajemennya. Lalu yang kedua ada earnings management and persistent atau manajemen dan ketahanan laba. Manajemen laba harus diwaspadai. Kenapa harus diwaspadai? Kan niat awal kita itu mau meningkatkan laba perusahaan. Jika perusahaan tidak waspada terhadap manajemen laba yang dipakai atau yang dipilih, nanti bukannya meningkatkan laba malah kita mengalami kerugian. Yang pertama itu ada change in accounting methods and or assumption atau perubahan metode atau asumsi akuntansi. Contohnya itu jika perusahaan yang berubah metode depresiasinya atau asumsi yang digunakannya saat ini yang berguna untuk meningkatkan pendapatan saat penjualan menurun, atau bisa juga yang berguna untuk memperpanjang usia depresiasinya, atau juga bisa untuk kayak meningkatkan nilai sisa sehingga meningkatkan laba periode berikutnya. Yang kedua ada offsetting extraordinary and unusual gain and loss. Menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa atau yang tidak biasa. Nah, offsetting extraordinary and unusual gain and loss itu biasanya kayak digunakan untuk menghilangkan efek pendapatan yang tak terduga yang dapat berdampak buruk pada earning trend tadi. Lalu yang ketiga ada big bets. Big bet itu untuk mengakui biaya periode selanjutnya dalam periode saat ini. Jika periode kinerja saat ini sangat buruk, nah biasanya big bet juga digunakan untuk mengurangi beban pada periode selanjutnya, sehingga periode selanjutnya mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu yang keempat ada write down atau penurunan nilai. Contohnya tuh kayak perusahaan menurunkan nilai kinerja aset seperti pabrik, peralatan, dan aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill saat kinerja perusahaan sedang menurun. Dan yang terakhir itu ada timing revenue and expense recognition. Timing revenue and expense recognition itu mengalihkan pendapatan dan biaya pengakuan untuk mengelola laba dan melibatkan waktu transaksi sebenarnya. Contohnya tuh kayak waktu pengakuan pendapatan, penjualan aset, penelitian, pelaksanaan, dan juga perbaikan. Nah, manajemen laba adalah perlakuan akuntansi terhadap laba perusahaan. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang bisa diterima dan berguna untuk melaporkan laba yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, tetapi masih bisa diterima. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada manajemen incentive and persistence atau insentif manajemen dan ketahanan laba. Insentif kinerja manajemen dan penggunaan laporan keuangan untuk mengontrol dan memantau kinerja serta mengenali potensi manajemen laba yang mungkin salah saji. Manajer juga harus mengidentifikasi perusahaan dengan insentif untuk mengelola pendapatan dan meneliti kinerja perusahaan tersebut untuk memastikan integritas laporan keuangan terhadap hubungan erat antara manajemen laba dengan insentif yang diterima.
Selanjutnya, saya Juliana Anastasia Stanggang, NIM 2018-70201 akan menjelaskan persistent and transitory items in earnings. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penelitian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Bagian penting dalam analisis adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Selanjutnya ada analyzing and interpreting transitory items. Tujuan analisis dan interpretasi item luar biasa adalah yang pertama adalah menentukan apakah suatu item bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah item tersebut tidak biasa, bukan item operasi, atau tidak berulang. Yang kedua, menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun perkiraan laba. Selanjutnya, ada determining persistence transitory nature of items. Adanya intensif bagi manajer terkait dengan pelaporan item sementara membuat kita harus melakukan evaluasi independen mengenai apakah suatu keuntungan atau kerugian bersifat sementara. Untuk tujuan item tersebut dibagi dalam dua kategori besar, yaitu non-recurring operation dan non-recurring non-operation. Yang pertama itu ada non-recurring operation gains and loss. Keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Analisis keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang harus mengakui sifat jarang terjadi dan pola berulangnya. Item ini dianggap milik periode pelaporan. Analisis item operasi tidak berulang tidak langsung memenuhi aturan mekanis. Kita harus menelaah informasi dan akan menemukan beberapa item yang bersifat berulang dibandingkan item lain serta beberapa lebih bersifat operasional dibandingkan yang lain. Yang kedua ada non-recurring non-operation gains and loss. Item ini tidak berulang dan tidak dapat diprediksi dan terjadi di luar operasi normal. Kejadian yang menyebabkan item ini biasanya tidak berhubungan, tidak diinginkan, dan tidak direncanakan. Namun tidak selalu seluruhnya tidak diharapkan. Aktivitas usaha terkait dengan resiko kejadian yang merugikan atau kejutan yang tiba-tiba terjadi. Apakah sifatnya alami atau buatan manusia? Secara umum, kita dapat memperoleh 4 jenis non-recurring item. Yang pertama ada discontinue operation, yaitu berkaitan dengan pembuangan segmen atau divisi perusahaan yang berbeda dari operasi perusahaan berkelanjutan yang menghasilkan laba bersih berulang. Yang kedua, ada extraordinary item tidak berulang yang tidak biasa dan jarang terjadi. Contoh terbaik dari item luar biasa adalah kerugian akibat bencana alam. Yang ketiga, ada unusual of infrequent items, yaitu item tidak berulang yang tidak biasa atau jarang terjadi. Mereka mencakup berbagai item seperti keuntungan atau kerugian dari penjualan anak perusahaan, biaya restrukturisasi, dan penurunan nilai aset. Yang keempat, ada change in accounting policy. Ini mengacu pada keputusan perusahaan untuk secara sukarela mengubah kebijakan akuntansi atau membuat perubahan dalam prinsip akuntansi yang dapat mengubah nilai item berulang tertentu yang dilaporkan oleh perusahaan. Dampak perubahan dicatat sebagai untung atau rugi. Selanjutnya ada adjustment to extraordinary item reflecting persistence. Langkah kedua dalam menganalisis item sementara adalah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap sumber daya perusahaan dan evaluasi manajemen. Yang pertama ada dampak item sementara terhadap sumber daya perusahaan. Keuntungan atau kerugian akan menaikkan atau menurunkan sumber daya, karena pengembalian investasi modal mengukur hubungan laba bersih terhadap sumber daya, keuntungan atau kerugian sementara mempengaruhi pengukuran ini. Semakin besar item sementara, semakin besar dampaknya terhadap pengembalian. Dalam peramalan profitabilitas dan pengembalian investasi, analisis harus mempertimbangkan dampak pencatatan item sementara dan kemungkinan terjadi kejadian masa depan yang menyebabkan item sementara. Yang kedua, ada dampak item sementara dalam evaluasi manajemen. Salah satu implikasi yang sering dikaitkan
dengan keuntungan dan kerugian. Sementara lain ialah kurangnya keterkaitan mereka dengan aktivitas usaha normal. Karenanya, item ini jarang digunakan untuk mengevaluasi manajemen. Selanjutnya, saya Ermando Gustarabil dengan NIM 2018-7179 akan membahas mengenai Earnings Based Equity Valuation. Valuasi atau penilaian perusahaan penting untuk banyak pengguna laporan keuangan. Estimasi yang tepat dan andal mengenai nilai saham dapat membantu kita dalam membuat keputusan apakah kita akan membeli, menjual, ataupun menahan sekuritas atau saham kita. Untuk melakukan valuasi, kita harus memperhatikan dua hal, yaitu market value dan intrinsic value, atau harga saham yang kita anggap wajar. Misalnya, dari estimasi kita memperkirakan bahwa intrinsic value saham A adalah sebesar $50, tetapi saham A terjual seharga $40. Menurut kita, saham tersebut yang seharga $40 ke depan harinya akan bisa mencapai $50. Maka ketika kita membeli saham yang kita perkirakan harga sebenarnya adalah $50 dengan harga $40, otomatis kita memperoleh yang namanya keuntungan. Yang berarti kita membeli saham seharga $50 dengan harga yang lebih murah, yaitu $40. Namun, jika market value-nya lebih mahal daripada intrinsic value-nya, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian atau membeli dengan harga yang mahal. Misalnya, ketika intrinsic value yang kita estimasikan adalah $50, tetapi market value yang dijual adalah $60, berarti kita membeli saham yang harganya menurut kita $50 dengan harga $60. Maka kita mengalami pembelian yang mahal. Lalu valuasi lainnya adalah discounted cash flow, kesanggupan perusahaan mengembalikan seberapa besar dana yang kita berikan. Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi arus dana di masa mendatang dan kemudian di-cut untuk menghasilkan nilai dana tersebut di masa kini. Misalnya, kita menanam modal 100 juta ke perusahaan baju yang berdasarkan data historisnya, perusahaan tersebut mampu mencetak pertumbuhan modal dari saldo laba sebesar 50% per tahun. Jika kita asumsikan perusahaan akan mengalami pertumbuhan sebesar 50% lagi, maka modal yang kita bisa dapat dari tahun yang akan datang adalah sebesar 150% dari modal yang kita berikan, yaitu 150 juta. Dari estimasi tersebut, perusahaan yang kita berikan modal 100 juta bisa mengembalikan modal kita sebesar 150 juta. Itu berarti perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan bagi kita. Maka perusahaan tersebut sangat layak untuk diberikan modal. Maka sangat baik untuk kita melakukan investasi saham di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, metode valuasi lainnya adalah fundamental valuation multiples, yang dibagi menjadi dua, yaitu price to book ratio dan price to earning ratio. Price to book ratio atau price to book value, yaitu adalah perbandingan harga saham dengan book value saham tersebut. Tujuannya untuk menentukan apakah harga saham tersebut wajar atau tidak wajar berdasarkan dari book value-nya, di mana kita memperhatikan hasil dari market value dibagi book value-nya, apakah di atas 1 atau di bawah 1. Jika price to book rasionya di atas 1, maka dianggap overvalued, yaitu harganya kemahalan. Jika harga atau hasil dari PBR-nya adalah di bawah 1, maka undervalued atau kemurahan. Maka sebagai investor, kita lebih baik mengambil yang undervalued. Selanjutnya saya akan membahas mengenai price earning ratio, yaitu perbandingan harga saham dengan nilai earning per share. Biasanya dilakukan perbandingan terhadap 2 atau lebih perusahaan sejenis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak. Untuk menentukan nilai saham wajar atau tidak, kita memperhatikan price earning ratio-nya.
apakah tinggi atau rendah. Misalnya kita membandingkan dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Dalam perusahaan A, price earning rasionya adalah 12,5 dan dalam perusahaan B, price earning rasionya adalah 20. Berarti price earning rasio A lebih besar daripada price earning rasio B. Itu berarti price earning rasio A adalah overvalued karena dia lebih tinggi dan price earning B lebih rendah karena dia di bawah A dan hasilnya undervalued. Price earning rasio yang tinggi sebaiknya dihindari karena memiliki tingkat overvalued, yang berarti harga saham tersebut mahal. Dan price earning rasio yang rendah mengartikan bahwa saham tersebut layak untuk diambil karena diharapkan dari nilai serendah itu bisa naik ke nilai yang lebih wajar karena nilai saham tersebut lebih murah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang earning power and forecasting for valuation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edita Berliana Purba, NIM 2018 70171. Pertama, di sini saya akan membahas tentang earning power. Apa sih itu earning power? Jadi earning power itu mengacu pada tingkat pendapatan perusahaan yang diharapkan untuk bertahan di masa mendatang, atau yang kita kenal dengan kekuatan laba. Jadi kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian yang digunakan yaitu berbasis akuntansi yang mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi itu sendiri melibatkan penggunaan faktor atau pengganda yang mencerminkan biaya modal dan resiko serta keuntungan yang diharapkan di masa depan. Banyak analisa laba dan laporan keuangan ditunjuk untuk menentukan kekuatan penghasilan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang pengukuran earning power. Ada 3. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang pengukuran earning power itu sendiri. Jadi pengukuran earning power itu didasari suatu sistem analisa yang dimaksud untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Jadi tinggi rendahnya earning power itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan, yaitu ada 3. Yang pertama, profit margin. Jadi profit margin itu dimaksud untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales. Yang kedua, persentase laba bersih dari nilai aktiva atau yang kita kenal dengan ROA. Jadi ROA sendiri dimaksud untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan aktiva perusahaan. Yang ketiga ROI, rasio keuntungan neto sesudah pajak dengan jumlah investasi. Ya, di sini saya akan membahas tentang measuring earning power. Kekuatan laba adalah konsep yang diturunkan dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Maksud measuring earning power itu berfokus pada stabilitas dan persistensi pendapatan dan komponen pendapatan. Nah, laporan keuangan digunakan dalam menghitung kekuatan penghasilan. Perhitungan ini membutuhkan yang pertama pengetahuan, yang kedua penilaian, yang ketiga pengalaman, dan yang terakhir yang keempat yaitu perspektif. Sementara penilaian berorientasi pada masa depan, kita juga harus mengakui relevansi kinerja kita saat ini dan sebelumnya untuk memperkirakan atau mempertimbangkan kinerja kita di masa depan. Penilaian itu sangat penting untuk banyak keputusan seperti investasi, pinjaman, perencanaan pajak, dan yang terakhir sebagai adjudikasi sengketa penilaian. Sehingga estimasi penilaian harus dapat dipercaya dan dipertahankan, dan kita juga harus mencermati penyimpangan dari norma. Selanjutnya di sini ada time horizon earning power. Kenapa sih time horizon earning power ini bisa terjadi? Nah, time horizon earning power ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, periode 1 tahun seringkali menurut perusahaan itu terlalu pendek untuk mengukur kekuatan penghasilan secara andal. Yang kedua, banyak aktivitas perusahaan seperti investasi dan pendanaan bersifat jangka panjang. Yang ketiga,
Menurut perusahaan, lebih baik mengukur kekuatan penghasilan dengan menggunakan pendapatan rata-rata atau yang kita kenal dengan kumulatif. Yang keempat, jangka waktu yang diperpanjang kurang tunduk pada distorsi, ketidakteraturan, dan efek sementara lainnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu horizon waktu yang diinginkan dalam mengukur kekuatan penghasilan biasanya itu 5 hingga 10 tahun. Di sini ada adjusting earning per share. Apa sih itu adjusting earning per share? Nah, adjusting earning per share itu menyesuaikan penghasilan per saham. Nah, kekuatan penghasilan kita itu diukur menggunakan semua komponen di laporan keuangan. Nah, masalahnya itu tahun berapa nih kita menetapkan item ini saat menghitung daya penghasilan. Nah, dari masalahnya itu kita harus menganalisis pendapatan. Mungkin terbatas pada jangka waktu yang singkat. Jadi kita harus menyesuaikan pendapatan deret waktu singkat untuk item yang lebih terkait dengan periode lain. Nah, jika ini dilakukan per saham, setiap item itu harus disesuaikan. Kemudian di sini ada earning forecasting. Jadi earning forecasting itu erat kaitannya dengan ramalan tingkat pendapatan, di mana perkiraan pendapatan yang relevan melibatkan analisis pendapatan komponen dan penilaian tingkat di masa depan. Nah, perkiraan tersebut mengikuti analisis komponen dan melibatkan pembuatan perkiraan. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan nih antara interaksi antara komponen dan bisnis di masa depan, dan juga kita harus mempertimbangkan persistensi dan stabilitas komponen pendapatan yang di dalamnya itu termasuk analisis elemen permanen dan sementara. Kan di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang peramalan pendapatan. Kemudian di slide ini, di Mechanism of Earning Forecasting itu, kita disuruh nih membedakan peramalan dari ekstrapolasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari ekstrapolasi itu apa. Jadi ekstrapolasi itu biasanya mengasumsikan kelanjutan tren dan secara mekanis memproyeksi tren itu ke dalam masa depan. Penelitian analisis mengungkapkan berbagai properti statistik dalam pendapatan. Contohnya itu seperti penelitian analisis mengungkapkan pertumbuhan tahunan seringkali terjadi secara acak. Nah, sumber dari Mechanism of Earning Forecasting itu adalah informasi yang relevan yang sering berguna untuk peramalan laba. Nah, sumbernya itu dari diskusi dan analisis manajemen atau MD&A yang berisi informasi tentang manajemen dan pandangan tentang masa depan, serta pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian di sini ada elemen in earning forecasting. Jadi elemen in earning forecasting itu adalah perkiraan pendapatan menghasilkan pengembalian yang secara substansial berbeda dari pengembalian yang direalisasikan di masa lalu atau dari industri sebelumnya. Nah, dari perbedaan ini kita harus memberikan perkiraan dan prosesnya. Dari perbedaan ini juga kita harus menjelaskan secara masuk akal apa yang menjadi perbedaan dan kita harus memberikan buktinya. Contohnya itu pengembalian modal yang diinvestasikan. Nah, pengembalian modal yang diinvestasikan itu kan bergantung pada pendapatan. Nah, di mana pendapatan adalah produk dari kualitas dan aset manajemen pengelolaan. Nah, elemen in earning forecasting ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kualitas manajemen. Nah, kualitas manajemen itu dibutuhkan manajemen untuk menghidupkan aset dengan menggunakannya secara menguntungkan dan efisien. Untuk mengasumsi stabilitas hubungan dan tren, menyiratkan tidak ada perubahan besar dalam keterampilan, kedalaman, dan kesinambungan manajemen. Nah, kualitas manajemen ini juga menyiratkan tidak ada perubahan besar dalam jenis bisnis di mana keterampilan manajemen terbukti. Yang kedua, manajemen aset. Elemen kedua dari operasi yang menguntungkan adalah manajemen aset dan kesuksesan dalam mendanai aset tersebut. Perusahaan membutuhkan aset untuk memperluas operasi dan kesinambungan keberhasilan dan perkiraan pertumbuhan bergantung pada sumber pembiayaan dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Nah, yang terakhir di sini ada reporting earning forecast, di mana reporting earning forecast ini
adalah penggunaan manajemen atau analisis perkiraan dalam analisa perusahaan bergantung pada penilaian atas asumsi yang mendasari persoalan tersebut. Nah, reporting earning forecast mendorong perkiraan yang dibuat dengan itikat baik yang memiliki dasar yang masuk akal. Jadi reporting earning forecast itu sendiri juga merekomendasikan agar dilaporkan dalam format laporan keuangan dan disertai dengan informasi yang memadai bagi investor agar investor dapat menilai keandalan dari laporan keuangan dan perusahaan tersebut. Nah, untuk mendorong pengungkapan perkiraan, reporting earning forecast itu memiliki aturan tersendiri yang disebut dengan safe harbor, di mana safe harbor ini melindungi perusahaan dari tuntunan hukum jika prediksi mereka atau perusahaan tersebut tidak menjadi kenyataan. Nah, aturan-aturan ini melindungi perusahaan itu asalkan perkiraan perusahaan itu masih berbasis wajar dan dibuat dengan itikat baik. Nah, karena pertimbangan hukum praktis, tidak sedikit nih perusahaan juga memanfaatkan aturan safe harbor dan mempublikasikan perkiraan mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Asih Sastria dengan NIM 2018-70216 akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu Interim Reports for Monitoring and Revising Earnings Estimates. Nah, dalam bahasan ini, menilai kekuatan atau pendapatan perkiraan perusahaan itu bergantung sama perkiraan kondisi masa depan yang tidak dapat diversifikasi. Nah, analisis harus terus-menerus memantau kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan perkiraan terbaru dan asumsi. Lalu setelah itu harus adanya revisi perkiraan secara teratur untuk dimasukkan pada kondisi bisnis saat ini. Nah, laporan keuangan interim ini merupakan sumber informasi yang berharga untuk memantau kinerja. Selain itu, laporan interim ini biasanya dikeluarkan setiap 3 bulan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berguna dalam merevisi perkiraan kekuatan penghasilan dan perkiraan penghasilan. Nah, namun dalam hal ini kita juga harus mengenali batasan tertentu dalam pelaporan sementara terkait dengan kesulitan dalam penugasan komponen pendapatan untuk periode di bawah 1 tahun. Selanjutnya, period and accounting adjustment. Nah, dalam menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun itu membutuhkan banyak penyesuaian akrual dan perkiraan. Penyesuaian akhir tahun ini seringkali rumit, memakan waktu, dan mahal. Contohnya kayak pengakuan pendapatan, penentuan biaya persediaan, pengalokasian overhead, memperoleh nilai pasar sekuritas, sama memperkirakan bad debts. Nah, penyesuaian untuk periode sementara ini juga seringkali kurang lengkap dan menggunakan informasi yang kurang andal. Nah, hal ini kemungkinan menghasilkan ukuran pendapatan yang kurang akurat untuk periode sementara. Selanjutnya, seasonality in business activities. Nah, banyak perusahaan yang mengalami musim dalam aktivitas bisnisnya, yang menyebabkan kayak penjualan, produksi, sama aktivitas operasi lainnya itu seringkali tidak merata di seluruh periode interim. Nah, hal ini dapat mendistorsi atau memutarbalikkan fakta dari perbandingan pendapatan sementara. Nah, hal ini juga menimbulkan masalah dalam mengalokasikan biaya diskresioner tertentu kayak periklanan, penelitian, pengembangan, perbaikan, sama pemeliharaan. Nah, jadi jika biaya-biaya yang tadi itu berbeda sama penjualannya, biasanya biaya tersebut tuh diakru berdasarkan penjualan yang diharapkan untuk sepanjang tahun. Masalah pelaporan ini juga meluas ke alokasi biaya tetap lintas periode interim. Selanjutnya, integral reporting method. Nah, laporan interim ini umumnya dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan pelaporan tahunan, yang memiliki pandangan bahwa laporan triwulanan merupakan bagian integral dari keseluruhan tahun. Lalu, praktik membutuhkan akrual pendapatan dan beban untuk periode sementara. Ini termasuk akrual untuk penyusutan kayak inventaris, lalu diskon kuantitas,
sama akun yang tidak tertagih. Nah, kerugian ini biasanya tidak ditangguhkan setelah periode interim terjadi. Lalu, item yang tidak biasa atau extraordinary item itu dilaporkan dalam periode interim pada saat terjadi. Nah, tapi pendapatan biaya iklan itu nggak bisa diterima karena keuntungannya itu tidak dapat diharapkan. Demikian pula pada likuidasi persediaan LIFO, itu tidak diperhitungkan untuk periode interim dan hanya penurunan permanen dalam nilai persediaan yang dicatat buat laporan sementara. Nah, tapi sebaliknya, pajak penghasilan itu diakumulasi dengan menggunakan tarif pajak efektif yang diharapkan buat periode tahunan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih.